Titipin anjing di tempat ini keterlaluan banget, artinya gak ada yang ngurus. Ini titip anjing di sini bisa diginiin tuh, kasnya. Kasus Maksi, anjing jenis bulldog yang ditelantarkan oleh sebuah pet shop di Gading Serpong telah sampai ke pihak kepolisian. Tuannya Maksi, Hendra Setiadi diketahui telah membuat laporan polisi pada 19 Mei lalu. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Tangsel Tangerang Selatan AKP Aldo Primananda Putra. Pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut adalah pasal 302 ayat 1 edan atau ayat 2. Menurutnya, laporan tersebut merupakan laporan pribadi dengan terlapor pemilik pet shop. Bisa kita informasikan, saat ini kita sudah menerima laporan pada tanggal 19 Mei 2022 adanya laporan bahwa ada seekor anjing yang mati yang diduga dititipkan di salah satu pet shop yang ada di kawasan BSD Tangerang Selatan. Nah, laporan tersebut terkait apa, Pak? Laporan tersebut bisa kita informasikan pada saat itu korban yaitu saudara HS ini menitipkan anjing peliharaannya yang jenis bulldog ketika akan mudik itu di salah satu pet shop tersebut pada tanggal sekitar tanggal 28 Maret ya, hingga saat diambil tanggal 28 April ya. Kemudian diambil kembali pada tanggal 10 Mei. Pada saat diambil ternyata anjing tersebut dalam keadaan sakit yang diduga terdapat luka yaitu di sekitar bagian tubuh. Kemudian anjing tersebut kemudian langsung dirawat di rumah sakit dan pada tanggal 16 Mei diketahui anjing peliharaan tersebut meninggal dunia. Nah, langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian sendiri apa aja, Pak? Pada saat dilaporkan, penyidik sudah melakukan cek TKP dan juga memeriksa luka-luka yang ada pada hewan peliharaan tersebut. Dan saat ini rencana kita akan memanggil pelapor untuk melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang ada. Kita pindahin ke kandang yang pagar seperti itu. Nah, karena tadi yang kita tadi Seperti diketahui, seekor anjing bulldog bernama Max dititipkan di sebuah pet shop di Tangerang Selatan oleh keluarga Hendra Setiadi sebagai pemilik. 11 hari dititip, Max diduga ditelantarkan, sehingga sakit parah saat dijemput pemiliknya. Sempat masuk operasi di salah satu rumah sakit, namun Max akhirnya mati. Hendra mengatakan, pihaknya sempat menunggu itikad baik dari pemilik pet shop, namun tak direspon dengan baik. Lanjutnya, pemilik pet shop bahkan membuat informasi-informasi tidak benar. Akhirnya, Hendra pun memutuskan untuk membuat laporan ke polisi. Selain itu, kematian Max juga membuat istrinya kehilangan. Dirawat dengan penuh kasih, Max ternyata tak dirawat saat dititipkan di pet shop hingga wafat meski sempat dioperasi. Kalau 2-3 jam nggak mungkin masuk. Sehari 2 hari nggak masuk. benar. Kenapa dia masuk kelihatannya keluar? Oh iya, ini anjing awalnya kita titipkan tanggal 29 April. Kebetulan memang karyawan saya harus pulang kampung dan saya juga harus keluar kota, makanya kita titipkan sampai dengan tanggal 11 kita jemput. Tapi keadaannya tidak dirawat sama sekali, tidak sesuai apa yang dia janjikan. Jadi dia minta 150.000 per hari, termasuk makan, grooming, terus perawatan dan sebagainya, tapi tidak ada sama sekali lakukan. Jadi bukti-bukti video apapun sudah saya sertakan, bisa dilihat sama teman-teman yang lain juga ya. Nah, setelah kejadian saya melakukan tindakan operasi di rumah sakit Grand Fit. Jadi harus diamputasi itu testisnya, terus dijahit tangannya kiri kanan. Setelah itu hari ke-14 dokter lagi mengatakan jarinya harus diamputasi lagi karena pemusukan di jari lagi. Nah, begitu dioperasi tanggal 14, kondisi Max kembali normal. Tanggal 15 masih ada videonya dari dokter juga. Tanggal 16 dia meninggal karena infeksinya mungkin juga sudah menjalar dalam tubuh sehingga komplikasi lah menurut saya ya. Ya, tapi saya tidak bisa mengatakan hal medis, mungkin dokter nanti lebih bisa menjelaskan lah ya. Nah, itikat baik dari owner pet shop sama sekali tidak menunjukkan itikat baik. Apapun juga belum ada yang ditunjukkan.
bukan. Dia hanya menawarkan uang. Saya tidak meminta uang, saya tidak mengharapkan sesuatu. Tapi yang saya harapkan dari seorang pengusaha itu hanya beretika. Bagaimana beretika berbisnis terhadap sesama kita. Bukan berarti menyelesaikan masalah dengan hanya uang terus selesai masalah ini, bukan seperti itu. Nah, dari tindakan dia itu, dia ada hubungin saya tanggal 17. Dia mau ketemu sama saya bilang saya sibuk, harus kalau mau ke kantor saya, ketemu saya di kantor. Tapi dia malah menyarankan saya untuk menghadap dia, mendatangi dia. Kan lucu, yang butuh dia kok harus saya menghadap dia gitu kan. Saya nggak butuh apa-apa. Nah, sampai saat itu dia membuatlah playing victim. Dia menceritakan bahwa ini anjing disiksa oleh saya, terus saya kirim yang enggak. Nah, inilah yang membuat saya akhirnya harus melaporkan ini kepada Polres Tangsel ya. Sudah dilaporkan ya. Sudah. Nah,